Dia macam boleh masak media. Dia ada spread news dalam but saya kita yang kena puasa. Macam masak kita kena macam masak-masak jugalah kan supaya masak-masak. Sebenarnya bukan kita jadi consumer, sepatutnya kita yang produce fast food ya. Asalnya aja untuk menguasai itu pelajari supaya kita boleh buat. Itu bukan sekedar consumer ya. Ya, kita kena memilikinya. Adakah kita sudah memilikinya sekarang? Ya. Seandainya kita sudah boleh membuatnya, bagus ya. Kita bukan sekedar mengguna ya, tapi kita kita memproduce-nya, kita yang mengeluarkannya ya. Itu kita yang menyumbangkannya ya. Bukan sekedar mengguna, kalau mengguna memang mudah lah ya. Tapi kita sendiri yang menciptanya, kita sendiri yang menemukannya. Itu sepatutnya kita begitu ya. Kalau kita tidak menemukannya, maka kita mempelajarinya untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan kita. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Maknanya kebaikan tuh sebenarnya adalah milik kita. Kebaikan itu adalah hak kita. Oleh sebab itu di mana saja dia berada ya, boleh kita ambil. Di Malaysia kita boleh belajar daripada orang Cina. Kita boleh belajar daripada orang India. Kenapa kita tidak manfaatkan hal ini ya? Yang dekat dengan kita. Karena ada sekatan kefahaman tadi ya, orang dari Cina semuanya tak boleh, padahal yang baiknya boleh. Ya. Jadi kita dalam masalah ini terbuka ya, terbuka untuk menerima kebaikan, terbuka untuk belajar daripada orang lain. Ya, baru kita akan maju ya, baru umat Islam ini akan maju saatnya ada sikap yang seperti itu. Sikap ingin tahu ya, sikap merasa kurang, sikap ingin belajar, ya, sikap ingin menimba pengalaman. Ya, baru kita boleh explore. Ya, baru kita akan maju. Nah, ini jalan-jalan untuk kita ke hadapan. Ya, jadi usul-usul ini diantaranya juga adalah kefahaman kita untuk kita bergerak ya ke hadapan. Sebagai umat Islam, kita dah memang ada pendidikan kita. Ada apa? Kita dah memang istimewa lah kan. Iya. Kita dah tahu ni semua kebesaran Allah SWT kan. Tetapi kenapa kita masih jauh ketinggalan di belakang dan masih orang kata apa? Melemahlah dari segi daripada pelbagai sudut kan. Jadi bagaimana untuk memartabatkan ataupun menaikkanlah kita ni sebagai orang yang faham di sebalik ilmu itu dan kebesaran Allah SWT tu maksudnya seiring dan sejalan lah. Dan kita sepatutnya taraf tu lebih baik daripada orang-orang yang tak faham. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, umat Islam ini baru tertinggal lebih kurang 200-300 tahun yang lalu dari segi sejarah ya. Jadi kita jangan rasa kita nih belum tertinggal, tak. Sebenarnya kita baru saja tertinggal ya. Baru saja kita tertinggal ya. Kalau kita baca sejarah ya, kalau kita baca sejarah peradaban ya, katalah peradaban kuno ya, kemudian peradaban Greek ya, peradaban Yunani, di mana ada falsafah di sana ya, ada Aristotle ya, ada Plato ya, ada Socrates dan sebagainya ya. Yang menghidupkan peradaban Yunani ini orang Islam. Orang Islam lah sebenarnya yang menghidupkan kembali dalam peradaban Barat. Yunani tak ada nilainya dalam peradaban Barat yang asal ya, tidak dihargai sama sekali. Tapi orang Islam yang mengambil hikmah mereka. Ibnu Sina belajar daripada Jalinus, belajar daripada Galen. Kan dalam ilmu kedokteran ada sumpah Hippocratic Oath ya, itu daripada Hippocratic. Hippocratic-nya adalah bukan Hippocrates ya, Hippocrates ya. Hippocrates ini salah seorang dokter di Yunani, yang mana sumpahnya ya itu sampai sekarang masih jadi standar dalam ilmu medis karena etikanya yang tinggi. Diambil oleh Islam, digunakan juga oleh Ibnu Sina, oleh para dokter Islam, dan akhirnya dipas kepada peradaban Barat. Ya. Jadi sebenarnya Islam ini pernah memimpin ya, peradaban dunia ini lebih daripada 1000 tahun sebelum Barat ini maju. Barat ini maju baru dalam
300 tahun yang lalu, dengan adanya Renaissance, dengan adanya Scientific Revolution. Nah itu baru, sebab itu kita pun pernah belajar tentang sejarah Barat, sejarah orang Barat, bagaimana mereka maju. Amerika misalnya baru mendapat independen tahun 1776. Amerika jajahan British dahulu, ya, kemudian dapat independen 1776, tak sampai 300 tahun. Tapi Abbasiyah 500 tahun, Turki Utsmani 600 tahun, ya kan? Kemudian apa namanya, kerajaan-kerajaan Islam yang lain, ya, Andalusia, ya, di barat, di Spanyol 500 tahun. Mana ada negara sekarang yang boleh bertahan 500 tahun? Amerika pun belum tentu, ya. US baru 300 tahun, belum sampai. Terjaminkah dia 400 tahun? Sampaikah dia 500 tahun? Tapi Ottoman Empire 600 years, ya. Andalusia 500 tahun, Abbasiyah 500 tahun. Jadi kalau kita gabungkan semua 1000 tahun lebih. Jadi kita baru down ini, ya, sekitar 300. Relatively kita lebih tertinggal. Karena apa? Nah, ini rahasia dia. Karena peradaban umat Islam adalah peradaban yang seimbang di antara spiritual dengan material. Jadi bebanan kita lebih berat. Sedangkan peradaban barat adalah peradaban yang ekstrim kepada materialisme. Jadi dia laju sedikit, tapi laju ke hospital lah, ya. Lajunya laju ke arah sana lah. Nah, kalau kita ikut masuk hospital lah sekali lagi. Ekonominya masuk hospital, ya, sosial masuk hospital. Sebab itu peradabannya dia seimbang, dia lebih berat sedikit, tapi dia lebih selamat. Yang lebih selamat. Nah, ya ini yang kita nak kembalikan, ya ini yang kita nak beri kepada kemanusiaan, peradaban yang seimbang di antara ruhaniyah dengan madiyah. Dan itulah peradaban Islam dahulu. Ya, of course lah, dia peradaban ini dia ada naik dan turunnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang macam tu. Tiga lagi peradaban Islam tidak mati. Dia hanyalah berpusing aja. Peradaban lain mati, ya. Peradaban Greek mati, ya. Ada juga yang hidupnya lah. Ada juga yang kekalnya. Seperti misalnya pemikiran-pemikiran, ya, alih-alih falsafah Greek masih ada yang kekal lagi, ya, masih ada yang berguna lagi. Nah, yang berguna itu yang bagaimana? Nah, ini dalam Quran kata Allah kata fa ammaz zabadu fayanfa'u jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ard. Adapun buih itu dia akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ard. Apa yang bermanfaat dan berguna pada manusia, itulah yang akan kekal di bumi. Nah, jadi kalau kita ingin kekekalan, maka kita kena memberikan manfaat. Nah, itu rahasia kekekalan, ya, memberikan manfaat. Ya, berikan manfaat, berikan faedah. Faedah ini banyak, ya, faedah dari segi ekonomi, faedah dari segi ilmu, dari segi research dan sebagainya. So sebenarnya kita baru saja tertinggal, ya, 300 tahun. Ya, jadi kita jangan takut sangat, jangan kita rasa inferior sangat, tidak. Ya, jangan kita rasa inferior sangat. Sebab itu kita kena baca sejarah. Ya, sejarah ini penting untuk mengenali identiti kita, siapa kita sebenarnya, siapa umat Islam itu sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kita latar belakang kita adalah latar belakang yang hebat, ya. Cuma kita tertidur sebentar, ya. Nah, sekarang ini kita tengah-tengah tidur. Nah, umat Islam tengah kita kena gerakkan lagi, ya, gerak. Insya Allah. Ya, apabila dia bangun, ya. Nah, ini sebenarnya yang apabila dia bangun, nah dia akan bangkit dan dia akan memberikan sumbangan. Dan kalau menurut Hasan An-Nadwi dikata alam ini rugi apabila umat Islam tertinggal. Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa yang dunia ini rugi apabila umat Islam ini tertinggal, atau umat Islam ini runtuh. Sebenarnya keadaan dunia ini boleh lebih baik seandainya kita berperanan dengan ilmu Islam, dengan fase Islam yang sebenarnya. Ya. Sebenarnya alam ini, ya kan, kita lihat ini karena saya orang ekonomi, ya kan, kita lihat masalah ekonomi lah pada hari ini. Separuh daripada penduduk dunia sekarang ini hanyalah menikmati kurang daripada 2 USD, ya, per hari. Bayangkan, sekarang penduduk dunia lebih kurang 6 bilion. Berarti 3 bilion manusia ini, ya, pendapatannya kurang daripada 2 USD satu hari. 2 USD berarti berapa ringgit? 7 ringgit.
7 kali 30 210 ya, kurang daripada 210 ringgit. Nah, jadi separuh penduduk dunia. Nah, adakah sistem ekonomi yang adil ya? Dan negara-negara kaya adalah negara penghutang terbesar sekarang ini. US ya, berapa hutang US sekarang? 13 triliun. Triliun berapa kosong dia? Hah? 12 ya. Dua tulis ya, 13 kemudian 000, nah tulis kosong pun letih ya. Ada 12 angka ya. Banyak loh. Ya. Coba bayangkan seandainya interestnya 1% saja setahun. Berapa US kena bayar interest dia? Daripada 13 triliun, cancel 2 kosong ke belakang. Ya, berarti interest dia 1 tahun 130 billion. Itu baru interest ya. Sedangkan interest sistem sekarang dia compounded. Ya, jadi pokok campur interest ya, diinterestkan lagi ya. Nah, gitu. Tapi sebab apa US tak ini tidak risau? Sebab hutang dia dalam USD. Ya, dia tinggal cetak saja duit. Nah, jadi kita tengok oleh sistemnya sekarang ya, kalau kita perhatikan sistem ekonomi sekarang, belum lagi sistem sosial sekarang. Nah, di manakah sumbangan kita ya? Nah, ini umat Islam ini kena, kalau nak memimpin dunia kena boleh memberikan solution. Baru kepimpinan kita akan diakui. Ya, oleh sebab itu kata yang mana di sini ya, akal kita tuh kena ini. Sebab kita nak deal dengan manusia nih, sebelum kita ini dengan agama, dengan akal dahulu kan. Ini yang menyamakan, ini yang common platform nih, kita dengan orang lain itu akal. Ya, barulah nanti kita masukkan nilai gitu. Ya. Tapi kalau akal kita tak sepadan dengan mereka, memang kita tak boleh bercakap, tak boleh berkomunikasi. Jadi oleh sebab itu sikap kita, fahaman kita terhadap akal ini adalah sangat positif. Ya, dan ini merupakan bagian daripada kefahaman kita, bagian daripada usul isyrik, bagian daripada kefahaman yang sebenarnya terhadap akal.